Pemirsa, 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah rampung diperiksa. Banjir air mata, luapan emosi hingga penyesalan mewarnai sidang pemeriksaan terakhir tersebut. Keterangan yang sangat kontras antara Richard Eliezer dengan Verdi Sambo tetap tersaji hingga di penghujung sidang. Bahkan cerita pelecehan seksual yang disebut menjadi motif pembunuhan Yosua pun tetap menggema hingga akhir pertarungan. Pekan depan seluruh terdakwa akan menghadapi sidang tuntutan. Akankah para terdakwa dituntut hukuman maksimal? Inilah kontroversi selengkapnya. Dakdikduk tunggu tuntutan bersama saya Zilvia Iskandar. Saya salah karena emosi saya kemudian mengalahkan logika saya yang mulia. Rasa salah dan penyesalan saya harus sampaikan ke beberapa pihak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin nggak seperti ini juga buat keinginan saya. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber. Di sebelah kanan saya adalah penasihat hukum dari Verdi Sambo, Rasamala Aritonang. Selanjutnya, pakar hukum pidana Profesor Gayus Lumbun. Kemudian di sebelah kiri saya, penasihat hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Yonatan Baskoro, dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, kami informasikan juga bahwa sebetulnya kami sudah mengundang penasihat hukum dari terdakwa Richard Eliezer, namun berhalangan untuk hadir pada malam hari ini. Sebelum kita mulai dialog pada malam hari ini, saya ingin kita sama-sama menyaksikan terlebih dahulu cuplikan sidang berikut ini. Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan, tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti di sini. Saya juga tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu ya. Karena saya sebenarnya adalah Bang Rasamala, ada apa di sidang terakhir ini? Mengapa banjir tangisan, banjir luapan emosi? Ya, saya pikir begini, memang persidangan terakhir ini adalah keterangan terdakwa Bu Putri Candrawati. Keterangan yang disampaikan ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi tanggal 7 di tanggal 7 ketika terjadi kekerasan seksual terhadap dirinya. Berdasarkan berbagai hasil studi dan riset, kita bisa baca semua, kita bisa lihat semua bahwa korban kekerasan seksual itu memang mengalami kesulitan dan untuk menyampaikan kembali, mengulang kembali cerita-cerita yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami tersebut. Jadi bukan saya yang bilang, ini hasil studi yang bilang. Nah, inilah yang kemudian dialami oleh Bu Putri Candrawati ketika pemeriksaan di persidangan, di mana dia diminta untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi di tanggal 7 kaitan dengan kekerasan seksual yang dialaminya. Peristiwa ini sebagai sebuah keterangan, sebagai sebuah fakta tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena fakta ini harus dijelaskan sebagai bagian keseluruhan dari proses persidangan ini. Artinya bagaimana kemudian kejadian pada tanggal 8 terjadi yang membuat di persidangan sebelumnya Pak Sambo menyampaikan bahwa beliau melakukan tindakan itu dengan begitu emosional sehingga mengalahkan logika. Apa latar belakangnya? Ini terhubung dengan keterangan yang disampaikan oleh Bu PC pada persidangan yang lalu kaitannya dengan peristiwa di tanggal 7. Baik. Jadi wajar saja dalam kondisi, sekali lagi, APSI-4, analisis dari laporan psikolog forensik juga menyampaikan adanya kondisi trauma berat yang dialami oleh Bu Putri, itu disampaikan dalam laporannya. Baik. Dan itu yang terjadi sekarang, saya pikir kemarin pada persidangan yang lalu. Oke. Begitu. Karena trauma berat, korban kekerasan seksual dan kejadian yang disebut pelecehan seksual di Magelang tidak bisa dikesampingkan, Bang Yonatan. Ya, saya rasa itu memang adalah hak terdakwa ya. Dalam hal ini diwakili oleh penasihat hukumnya untuk melakukan pembelaan. Jadi itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita melihat pelecehan seksual ini terus diangkat ya, menurut saya itu tidak terlalu penting untuk membuktikan atau memenuhi unsur pembunuhan berencananya, Mbak. Saya rasa begitu. Jadi yang memang seharusnya dibuktikan ini adalah unsurnya, bukan motifnya. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai pelecehan yang disampaikan, yang kita lihat di dalam fakta persidangan ternyata memang banyak kejanggalan yang ditemukan oleh majelis hakim. Yang bagaimana dikatakan jika memang betul ada trauma begitu, trauma yang mendalam,
Kalau kita bisa flashback sedikit ke belakang, bagaimana bisa seorang yang telah diperkosa, dibanting, mampu memanggil kembali seseorang yang telah memperkosanya. Setelah itu bagaimana juga bisa di dalam waktu 1 hari, itu di lokasi yang sama di kota Magelang begitu, itu masih sama. Nah di sini banyak kejanggalan-kejanggalan. Setelah dari situ kalau kita masih lihat lagi sampai ke Jakarta, itu juga masih bisa dari Rumah Saguling 1 mobil ke Duren 3. Nah ini kalau kita lihat untuk menyatakan bahwasannya trauma yang begitu berat, korban perkosaan, saya rasa tidak pas. Anda ragu? Saya ragu dan Dengan tentu ekspresi yang dimunculkan oleh Bu Putri di persidangan, Anda ragu bahwa itu adalah ekspresi yang alami, tidak dibuat-buat? Terkait hal tersebut ingin saya sampaikan di sini. Pada dasarnya terdakwa itu ketika dihadapkan ya di dalam persidangan, apalagi sudah menjelang penuntutan begitu, tentu itu ketakutan-ketakutan adalah manusiawi. Kekhawatiran terhadap vonis itu manusiawi. Kami pun sempat berempati ketika Bu Putri menangis, karena saya tahu kalau menangis itu sangat melelahkan dan menguras energi. Tetapi seketika itu empati kami hilang. Karena apa? Karena di ujung ternyata tidak ada penyesalan dari Ibu Putri. Itu yang kami sayangkan. Tidak ada penyesalan dari Ibu Putri? Ya saya pikir begini, memang kan kita perjalanan persidangan ini sudah cukup panjang begitu ya. Dari awal persidangan ini berproses, semua fakta persidangan disajikan. Terakhir kemarin adalah keterangan terdakwa. Dari semua keterangan, fakta, dan alat bukti yang disajikan, kita bicara soal konteks dakwaan 340, pembunuhan berencana. Itu artinya ada kesengajaan dengan rencana sebelumnya untuk menghilangkan nyawa korban. Pertanyaannya dalam konteks terdakwa Bu Putri, di bagian mana yang menunjukkan kontribusi aktif Bu Putri dalam konteks tujuan menghilangkan nyawa dari korban. Itu yang mesti dibuktikan. Nah dalam proses pembuktian sampai hari ini, fakta-fakta menunjukkan bahwa tidak ada kontribusi aktif dari Bu Putri. Mengapa demikian Sylvia? Saya bisa ungkapkan bahwa pertama apa peran Bu Putri pada tanggal 7 dia menghubungi suaminya menyampaikan ada sesuatu terjadi, dia belum menceritakan secara detail. Tanggal 8 dia kembali ke Jakarta melaporkan kepada Pak Sambo bahwa terjadi kekerasan seksual secara detail diceritakan. Setelah menceritakan dia pergi isoman ke Saguling dan berdiam di dalam kamar selama peristiwa itu terjadi. Dia tidak mengetahui kapan Pak Sambo datang, apa yang terjadi tembak-tembakan di depan di ruang tengah itu, dia hanya mendengar di dalam ruang tempat tidurnya ketika beristirahat ada suara ledakan, menutup kuping, shock, kemudian diambil oleh Pak Sambo, dibekap, keluar. Selesai sampai situ peristiwanya. Richard mengatakan pada tanggal 8, pada saat di Saguling itu sebetulnya ada Putri ketika Sambo memanggil Richard. Tapi menurut Bang Rasamala barusan, Mas Yonatan, tidak ada kontribusi aktif dari Bu Putri dalam kasus perencanaan pembunuhan Yosua ini. Ya kalau kita melihat di persidangan dan kalau kita melihat keterangan dari Richard Eliezer ya, yang pada saat awal dia menceritakan kepada FS, sebetulnya ini kan sumbu masalah awalnya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Putri kepada FS terkait apa yang dialami oleh PC begitu, yang kita juga belum tahu kebenarannya. Nah itu mungkin disalah tafsirkan oleh Verdi Sambo. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita balik lagi ke Magelang ya, pada saat itu senjata di mobil ya, Steyr itu diamankan oleh Ricky Rizal. Kalau kita ingat, dan dibawa ke Jakarta, itu dibawa ke kamar dan di situ ada lemari penyimpanan senjata begitu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin itu kamar pribadi yang privasinya begitu tinggi, Richard bisa masuk ke sana secara tiba-tiba, dan itu pada saat mengantarkan itu kan disampaikan bahwasannya Kuat juga ikut mengantarkan begitu. Kemudian terkait yang tadi disampaikan oleh Anda melihat ada peran Putri di situ? Iya, karena saya melihat maksud saya begini, coba dulu dijelaskan supaya logika kita tidak melompat. Ya. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan 340 itu terbukti hanya dengan tadi bahwa dia pulang, kemudian ada Steyr, katakanlah kita pakai jalan pikiran tadi, Steyrnya betul diantar ke atas disimpan. Terus apa hubungannya dengan menghilangkan nyawa orang? Ya itu belum selesai. Saya pikir itu yang mesti, artinya jangan sampai kemudian
peristiwa-peristiwa itu ditarik kesimpulan yang melompat bahwa kemudian terpenuhi 340. Ditanggapi, Saya kira nggak Mas bisa Yonatan? begitu. Karena Dan saya belum sekali selesai lagi, juga. Jadi, saya masih kasih tahu itu bahwa ditaruh di dalam proses lemari pembuktian, persenjataan, satu kemudian bukti tunggal saja dia tidak cukup kesaguling, untuk membuktikan. ya. Makanya harus dilihat Disaguling sesuai itu, dengan bukti yang lain. Si Ibu Putri ini mengatakan sempat naik ke lantai 3 dan Kuat mengikuti, ya. Ini kan terbantahkan di dalam fakta persidangan. Yang mengatakan bahwasannya Kuat ini ikut karena kemauannya sendiri, tetapi ternyata di dalam CCTV yang diputar kemarin, ya beberapa waktu kemarin ya kalau tidak salah waktu diperiksa Putri Candrawati, Ada rekaman? itu ada rekaman yang tangannya seperti ini. Ya, saya kembali lagi yang bertanya. mengajak Kuat, ini belum selesai. Katakanlah mengajak kalau CCTV ada, mengajak Kuat Ada melihat dipanggil. peran Putri di Terus situ apa ya? hubungannya Betul. dengan hilangnya nyawa? Dengan mengajak Itu Kuat ke maksud situ, dia saya. naik ke atas. Saya tidak tahu apa yang dilakukan di atas. Kemungkinan Ya, justru besar karena ada tidak rapat tahu kecil itu. bagaimana bisa rapat menyimpulkan kecil pembagian kemudian tugas. ada pembunuhan. Setelah Gitu. pembagian tugas tersebut kan kita lihat saksikan bersama dari Saguling itu langsung menuju ke Duren 3. Dan Oke. yang lebih lucu lagi pada saat menyampaikan bahwasannya dia diperkosa ceritanya kepada Verdi Sambo yang katanya sudah menceritakan dengan sangat detail. Salah satunya ada luka lebam di paha, tetapi itu tidak disampaikan. Artinya itu tidak detail atau memang ada yang kelompatan. Ada yang kelompatan. Bang Rasa malah detail dan tidak detail. Kalau memang Dan detail, ya, kenapa saya- tidak saya- ditunjukkan Dan yang- luka-lukanya? Dan yang lebih Maksud saya lucu begini, lagi yang artinya tidak dengan masuk di begitu akal jadi terbukti adalah- pembunuhan. Karena tidak menceritakan detail, tidak menunjukkan lebam tidak, jadi terbukti saya hanya menceritakan pembunuhan. bahwasannya memang kesaksian Putri Baik. Candrawati Makanya ini itu, perlu makanya- dipertanyakan kebenaran makanya dalam konteks- dan dalam banyak konteks yang janggal. pidana, dalam Kemudian konteks pidana- kalau kita lihat lagi, Silakan. Oke. kalau kita lihat lagi masuk ke dalam Duren 3 dan Putri berada di dalam kamar dan mendengar letusan begitu. Tetapi pada saat keluar ditarik oleh Verdi Sambo, Baik. dia tidak bertanya ataupun dia tidak melihat sama sekali tentang apa yang terjadi dan bahkan taunya tanggal 9. Menurut saya kita semua bisa menilai lah. Oke, Gitu. nanti kita akan dalami ya di segmen berikutnya. Tapi untuk di segmen ini saya ingin tanya dulu pembahasan soal ekspresi yang diperlihatkan, penyesalan yang diperlihatkan oleh masing-masing terdakwa pada sidang terakhir mereka. Kita ikuti bersama. Saya salah ya Bapak. Saya tahu saya salah. Sangat-sangat menyesal Bapak. Menyampaikan kalau menyesali kejadian seperti ini. Menyesali ya, kalau sedih menyesal iyalah. Rasa penyesalan dan bersalah kedua saya sampaikan kepada saudara Richard Eliezer. Ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Deus. Prof Gayus, ada tangisan, ada penyesalan, apakah akan berdampak pada tuntutan dan vonis? Kalau berdasarkan undang-undang, penyesalan setelah peristiwa terjadi itu diatur. Kalau penyesalan timbul dan tidak terlaksananya perbuatan yang akan direncanakan, sebuah kejahatan, itu saja dihukum. Hanya dikurangi sepertiga kalau timbul dari hatinya. Tapi kalau timbul dari pihak luar, misalnya kemudian ketika dia merencanakan akan membunuh, ada tugas, itu tetap dianggap sempurna. Nah, ini apa artinya? Penyesalan setelah peristiwa terjadi ya bagi hakim tentu tidak mempengaruhi apa-apa. Kan Tidak mempengaruhi apa-apa. Pedoman di hati hakim ini sudah punya pedoman ketentuan undang-undang. Dan kalau hanya penyesalan diungkapkan setelah peristiwa kan semua orang bisa. Semua orang bisa melakukan. Tapi kenapa itu harus ditanyakan baik oleh jaksa ataupun hakim? Ya, dalam pertimbangan majelis hakim ada dua. Untuk yang tidak terkait dengan hukuman yang diatur dalam undang-undang. Pertama, terkait dengan yang memberatkan, yang kedua yang meringankan. Yang memberatkan pada umumnya yang bisa dapat karena dia residivis, mengulangi perbuatannya, berbelit-belit dalam memberikan keterangan, dan ini kejahatan luar biasa. Ya, artinya kejahatan yang sadis, bukan extraordinary crime, dilakukan dengan sadisme. Lalu yang meringankan itu biasanya dia tidak berbelit-belit, mengakui perbuatannya dan merasa menyesal perbuatannya. Tapi itu, harus mengakui dulu. Oh iya. Kalau hanya menyesal saja tapi tidak mengakui perbuatannya tidak akan berdampak apa-apa. Pada umumnya kalau orang mengaku itu jarang terjadi ya. Kalau di pengadilan, kecuali benar-benar sudah ada bukti yang kuat dan dia Baik. sudah tidak. Tapi kalau menyesali perbuatannya itu sebagai tricky biasanya.
bagi jaksa, kalau dia sudah menyesali perbuatannya, berarti kan dia sudah mengakui ada perbuatan yang dilakui. Dan dia menyesal atas perbuatan yang dia lakukan. Tapi apakah itu akan berpengaruh pada tuntutan maupun vonis? Belum tentu. Pasti, kalau dia menyesali perbuatannya, berarti kan dia sudah mengakui perbuatannya. Nah, tinggal perbuatannya itu yang mana yang di JPU yang dakwakan? Apakah dakwaan primer atau subsidiar atau dakwaan-dakwaan yang lain yang dia sesali? Tapi saya tidak sependapat ini karena secara norma diatur penyesalan sebelum terjadi dia menyesal untuk tidak melakukan itu yang diatur. Tapi Jadi, kalau sudah telah terjadi, ya bagaimana tidak ada gunanya begitu. Semua orang bisa menyesal. Oke. Jadi ini tafsir saya pikir. Baik. Iya, kalau biasanya dalam bilang Prof Gayus itu percobaan melakukan tindak pidana. Dan dia Kalau menyesal. pogging namanya. Kalau pogging itu tidak Oke. selesainya bukan karena diri dia, tapi di luar diri dia. Itu tetap dihukum. Tapi kalau karena diri dia tidak akan dihukum. Karena nggak selesai. Nggak ada delik yang sempurna Kalau dilakukan. sudah ada niat, ukuran niat sebenarnya. baik. Menyesal atau tidak sebetulnya tergantung dengan apa saja yang dilakukan. Nah, di segmen 2 kita akan bahas berdasarkan keterangan Sambo dan Richard Eliezer apa saja yang mereka lakukan dan tidak lakukan. Kita akan tunggu pemirsa usai jeda ini. Pemirsa, di sidang pemeriksaan terakhir para terdakwa kami telah merangkum apa saja kesaksian terutama dari terdakwa Richard Eliezer dengan Verdi Sambo. Kita simak bersama dari peristiwa yang terjadi di Rumah Magelang. Yang pertama kita lihat pada saat di Rumah Magelang versi Verdi Sambo pada 7 Juli malam ada laporan dari Putri mengenai tindakan kurang ajar Yosua, tapi belum disebutkan kurang ajarnya itu seperti apa. Sementara menurut Richard Eliezer ia tidak tahu ada pelecehan seksual terhadap Putri. Berikutnya, menurut Verdi Sambo, ia juga tidak tahu Ricky telah mengamankan senjata Yosua. Sementara Eliezer mengatakan bahwa Ricky sudah mengamankan senjata Yosua sejak berada di Magelang dan seterusnya ketika berlanjut ke Jakarta. Kemudian ketika kita pindah ke rumah Saguling, Verdi Sambo meminta Richard untuk membackup dan menembak Yosua jika melawan saat klarifikasi. Sementara menurut Richard, perintah Sambo jelas yaitu untuk menembak Yosua. Sambo mengaku ia tidak menyusun skenario tembak-menembak, sementara Icap mengaku sudah disusun skenario tembak-menembak itu sejak di rumah Saguling. Berikutnya, Sambo mengatakan ia tidak meminta Richard untuk mengisi amunisi senjata saat di lantai 3 rumah Saguling, sementara menurut Icap, Sambo sudah memerintahkan untuk mengisi amunisi senjata Richard dan memberikan amunisi tambahan. Kemudian tidak ada perintah kepada Richard untuk mengambil senjata Yosua, sementara Richard mengaku sudah diperintah untuk mengambil senjata Yosua. Selanjutnya kita lihat lagi, Sambo mengatakan tidak ada Putri saat ia memanggil Richard Eliezer di rumah Saguling. Sementara Richard mengaku Putri ada duduk bersebelahan dengan Sambo, kemudian bahkan Richard mendengar Putri ini sempat membahas soal sarung tangan dan CCTV. Berikutnya keterangan yang berbeda juga kita lihat ketika Sambo mengaku ia tidak menunjuk rumah Duren 3 sebagai lokasi eksekusi Yosua, tapi hanya sebagai lokasi isolasi untuk PCR setelah tes COVID-19. Sementara Richard mengaku memang sudah sengaja Duren 3 ditunjuk sebagai lokasi eksekusi. Ketika sudah berada di rumah Duren 3, kita akan lihat apa saja perbedaan keterangannya. Sambo mengatakan ia tidak menggunakan sarung tangan. Dia juga mengatakan ia tidak menarik leher dan meminta Yosua berlutut. Sementara Richard mengatakan sebaliknya. Berikutnya kita lihat lagi. Sambo mengungkapkan awalnya ia hanya ingin meminta klarifikasi, namun karena Yosua menjawab dengan sikap menantang, maka ia memerintahkan Richard Eliezer untuk menghajar, bukan menembak. Sementara menurut Richard, tidak ada permintaan atau klarifikasi yang dimintakan Sambo kepada Yosua, tapi Sambo langsung meminta Richard untuk menembak Yosua. Berikutnya, Sambo meminta Richard untuk berhenti menembak setelah melihat Yosua tersungkur. Sementara menurut Richard tidak ada Sambo meminta Richard untuk stop menembak Yosua. Dan Sambo juga mengaku tidak menembak Yosua. Sementara Richard Eliezer berulang kali mengatakan Sambo ikut menembak Yosua. Dan setelah peristiwa itu terjadi,
Masih di Duren 3, Richard menembak Yosua 5 kali, sementara Richard mengaku bahwa ia hanya menembak 3-4 kali. Sambo bilang bahwa ia menembak Diding dengan senjata HS yang ada di pinggang Yosua. Nah, ini menarik ya. Sementara Richard mengaku senjata HS milik Yosua itu sudah diberikan kepada Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan hakim kepada Sambo. Dari mana ia mengambil senjata HS milik Yosua? Berikutnya, setelah itu, pasca peristiwa penembakan, Sambo mengaku bahwa skenario tembak-menembak ia susun pasca terjadinya penembakan untuk melindungi Richard Eliezer yang salah menafsirkan perintah Sambo dari hajar malah menjadi tembak. Sementara Richard mengaku skenario tembak-menembak sudah disusun sejak berada di rumah Saguling. Saya ingin tanya ke Mas Yonatan, semua kesaksian Richard dari rumah Magelang itu berbeda. Sampai ke pasca kejadian itu semuanya berbeda dengan Sambo. Anda pasti lebih percaya dengan Richard kan? Saya tidak usah tanya lagi. Kenapa hakim juga harus lebih percaya dengan Richard dibandingkan Sambo? Ya, dalam hal ini tentu kedua-duanya memang adalah terdakwa. Tetapi kita harus melihat memang satu statusnya adalah GC begitu ya. Tetapi tidak serta-merta GC lalu kita percaya semua begitu. Tetapi di dalam perbandingan yang tadi kita lihat tentu kita percaya Richard. Dan begitu juga dengan menurut kami ya, hakim lebih percaya melihat Richard karena apa yang disampaikan Richard itu lebih masuk di akal ya dan lebih make sense begitu menurut hakim, karena kan hakim ini punya keyakinan begitu. Jadi apapun yang ditampilkan di persidangan, bukti-bukti apapun yang disampaikan, begitu juga dengan keterangan-keterangan saksi maupun terdakwa, jika bertentangan dengan keyakinan hakim, saya rasa itu juga tidak ada nilainya. Tetapi dalam hal ini saya yakin yang benar adalah Richard. Anda yakin yang benar adalah Richard. Saya ingin membahas, Bang Rasa Mala, yang terbaru adalah soal pertanyaan dari mana Sambo mengambil senjata HS milik Yosua. Sambo bilang ambilnya dari pinggang Yosua. Tapi menurut Ricky Rizal dan juga Richard Eliezer, senjata Yosua itu sudah diamankan sejak di Magelang sampai ke Saguling. Apakah di sini kelihatan Sambo berbohongnya atau bagaimana, Bang Rasa Mala? Saya kira keterangan yang disampaikan Pak Sambo itu dia menyampaikan dia mengambil senjata HS dari pinggang Joshua ketika setelah tersungkur ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan dan itu adalah fakta persidangan ya. Saya mau masuk tadi merespon apa yang disampaikan oleh rekan barusan bahwa ketika kita bicara bagaimana persidangan ini akan diputus, 183 KUHP menyampaikan hakim itu tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali berdasarkan keyakinannya dengan bukti yang cukup. Dia yakin bahwa peristiwa itu terjadi dan yang bersangkutanlah yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Artinya bukan keyakinan dulu yang muncul, tetapi bukti dulu yang harus dikonfirmasi, ada kesesuaian bukti, baru muncul keyakinan hakim gitu. Nah, dalam konteks tadi kalau kita bicara ada dua keterangan yang berbeda. Keterangan yang satu tidak mungkin kemudian dipilih sebagai lebih dipercaya hanya berdasarkan keterangan tunggal. Dia harus dikonfirmasi dengan alat bukti yang lain, keterangan saksi yang lain. Pertanyaannya adalah, di bagian mana perbedaan-perbedaan yang disampaikan oleh Richard yang dikuatkan oleh keterangan saksi yang lain? Tidak ada dalam fakta persidangan. Contohnya yang mana yang menurut Anda tidak ada bukti lain selain kesaksian Richard? Misalnya ketika Richard bicara di rumah Saguling ketika dipanggil Pak Sambo, disampaikan lebih dulu soal skenario itu. Nanti ada tembak-menembak dan seterusnya, baru kemudian diminta Richard untuk melakukan menembak Joshua nanti di Duren 3. Tidak ada yang menyampaikan keterangan tersebut kecuali Richard. Ricky sebelumnya sudah dipanggil hanya disampaikan bahwa kamu tahu tidak, ibu mengalami kekerasan seksual, pelecehan seksual, tidak tahu. Saya mau konfirmasi ke Joshua. Kalau nanti Joshua melawan, kamu siap backup, siap tembak. Hanya sebatas itu, tidak ada pembicaraan yang lain. Ricky ditanya, apakah pada saat disampaikan, Ibu Putri Chandrawati ada di situ? Tidak ada. Ferdi Sambo menyampaikan, Chandrawati setelah melaporkan langsung masuk ke kamar dan jadi seterusnya. menurut Bang Rasa Mala, karena hanya berdasarkan keterangan Richard, maka tidak mungkin. Kualitasnya lemah, jadi tidak didukung alat bukti yang lain. Bagaimana itu Mas Yonatan? Ya. Terutama soal skenario tembak-menembak. Ya kalau kita melihat justru tadi dikuatkan sebetulnya oleh Bang Rasa Mala. Justru skenario ini ada, penembakan ini ada karena sebelumnya Ricky itu dipanggil untuk siap membackup. Entah katanya hajar atau tembak atau apapun itu. Ternyata memang Ricky menolak. Saya kira pertanyaan saya tadi di bagian mana yang Richard berbeda dikuatkan oleh saksi lain. Memanggil Richard, kemudian akhirnya Richard lah yang
menjadi eksekutor, terlepas dari hajar atau apapun itu yang dikatakan oleh Verdi Sambo, tetapi memang ada peristiwa terlebih dahulu. Ini penting saya sampaikan. Karena kalau ada peristiwa terlebih dahulu ini, menurut saya unsur pembunuhan berencana ini sudah terpenuhi. Apakah karena ada peristiwa terlebih dahulu maka unsur pembunuhan berencananya terpenuhi? Bang Jamin dan juga Prof Gayus, boleh kita jawab nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa untuk mengikuti Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Bang Jamin, kita lanjutkan lagi. Jadi kesaksian Richard dan Sambo ini kan terlalu kontras. Kita ambil contoh, apakah ada perintah membunuh Yosua di rumah Saguling atau tidak? Apakah perintahnya itu hajar atau tembak? Apakah Sambo memakai sarung tangan lalu ikut menembak Yosua atau tidak? Selain dari keterangan dua terdakwa tersebut, apakah kesaksian terdakwa lain atau alat bukti lain sebetulnya sudah terang menderang menjawab terutama 3 pertanyaan tersebut yang mengarah kepada pembunuhan berencana atau tidak? Ya, awalnya kita ketahui keterangan mereka sejalan menurut rencana awal yang gagal tersebut kan. Akhirnya dia berubah, berarti perubahan itu mengakibatkan bahwasannya adanya suatu perbuatan yang diungkapkan dan masuk ke pengadilan pada saat ini. Artinya apa? Kalau dari sisi hakim saya melihat, dia lebih percaya apa yang dikatakan oleh GC ini, Richard Eliezer ini. Menerangkan tentang secara jujur, secara lugas ya, tidak perlu ragu-ragu menerangkan hal itu. Ini artinya apa? Konsekuensinya adalah apa yang disampaikan Richard Eliezer itu sudah termasuk kesaksian yang masuk unsur di pasal 340. Karena tadi sudah kita lihat apa yang disampaikannya mulai dari rencana Saguling, bahkan untuk isolasi, itu kemungkinan isolasi bagian dari rencana pembunuhan juga begitu. Nah itulah bagian-bagian yang dirangkaikan sebagai suatu perencanaan sampai suatu eksekusi, melakukan suatu perbuatan pidana. Karena ke-340 itu kan pidana material, ada orang mati, itulah hasil perbuatannya. Matinya karena direncanakan sebelumnya dengan suatu rangkaian kegiatan. Apakah mempersiapkan alat, apakah untuk tempat eksekusi, lokus, waktunya, tempusnya, itu semua sudah dipersiapkan. Dan Anda lihat keterangan begitu. Begini, nah, itu konteksnya ada sedikit perbedaan begitu. bahwa tidak semua keterangan Richard juga berkesesuaian. Misalnya, ketika Richard menyampaikan dia menembak 3-4 kali, faktanya ahli balistik menyebut ada 8 selongsong peluru ditemukan. Kalau hal itu tidak menjadi bahan pertimbangan bagi seorang maksud hakim. Saya mengkonfirmasi. Hakim hanya mempertimbangkan apakah semua 3 hal. keterangan Richard Kenapa tidak jadi bahan pertimbangan? sesuai dengan fakta yang lain? Ternyata juga hakim tidak. Cuma mempertimbangkan Itu maksud 3 saya. hal. Pertama, ada orang mati. Siapa yang menembak orang ini? Ada pelakunya. Pelakunya sudah mengakui dan menyesal. Bagaimana cara dia menembak? Lalu dijelaskan oleh saksi-saksi lain. Cara dia menembak seperti ini. Apakah penembakan ini sudah dipersiapkan sebelumnya atau tidak? Sudah dipersiapkan dengan rangkaian kegiatan. Nah ini sudah cukup bagi hakim. Jadi dia nggak terminologi tembak, hajar itu sudah bukan suatu hal yang perlu dipertimbangkan sebagai suatu 351 contohnya penganiayaan mengakhiri kematian, bukan. Dia hanya menyatakan bahwasanya kamu bertanggung jawab atas kematian, saya bertanggung jawab. Oke. Ya, sudah mengakui. Nah, tinggal menentukan apakah pertanggungjawaban melakukan eksekusi ini dengan perencanaan atau tidak perencanaan. Oke. Terminologi matinya orang itu tidak bisa ditafsirkan dengan hajar dan tembak. Itu semuanya Pasti sudah berdasarkan mati. keterangan Richard Eliezer Iya. ya. Karena Richard Eliezer adalah GC, Justice Collaborator, apakah itu akhirnya membuat kualitas kesaksian dari seorang GC lebih bernilai? Prof Gayus, boleh dijawab nanti, kita simak dulu cuplikan dari LPSK berikut ini. LPSK itu memberikan rekomendasi yang dimuat di dalam tuntutan jaksa ya, untuk memberikan pemidanaan yang ringan ya, Prof Gayus, Richard berstatus GC. Apakah itu artinya kualitas keterangan saksi Richard ini lebih bernilai daripada yang lain dan pantas mendapatkan keringanan hukuman? Begini, GC itu tidak taken for granted. Tetapi ada keseimbangan dengan apa yang dia mempunyai posisi. Positioning dari GC yang bernama Eliezer ini adalah terdakwa. JPU telah merangkum semua hal-hal yang bisa menempatkan dia sebagai terdakwa. Jadi seimbang. Nah tidak bisa kalau semata-mata JC itu lalu menjadikan satu
keistimewaan bagi orang percaya. Diuji dulu, dan bukan LPSK yang menentukan sahnya seorang GC menjadi betul-betul GC yang mendapat semua fasilitas. Hakim yang menentukan nanti apakah betul dia telah berkolaborasi dengan pengadilan. Ya, dia bukan pengungkap fakta, juga bukan, itu saksi. Yang mengungkap fakta itu cuma saksi. Dia sebagian, tapi dia ada kewajiban karena dia juga tersangka, terdakwa akhirnya. Jadi ini sudah dipahami oleh umum, betul dia bisa dihukum paling ringan di antara yang lain. Bisa. Ya? Dia juga bisa dihukum percobaan. Dia bisa mendapat fasilitas yang lain. Tetapi ingat, itu statusnya saja. Tapi posisinya sebagai terdakwa ya harus bertanggung jawab dia. Apa di antaranya? Saya harus mengedepankan yang sering diungkapkan di semua persidangan, pasal 51. Ya. Mengenai bebasnya orang karena perintah, melakukan perintah jabatan. Tapi baca ayat 2-nya. Perintah jabatan yang tidak sah itu tidak menghapus seperti bunyi pasal 1 ayat 1. Pasal 51 ayat 1 tidak. Artinya apa? Mari kita uji perintah itu. Baik. Nah, perintahnya ternyata baik tembak maupun hajar, kedua-duanya itu bukan perintah yang jabatan yang sah. Dua-duanya. Intinya menurut Anda GC yang sudah berkolaborasi bisa mendapatkan hukuman paling ringan atau hukuman percobaan tapi tidak bisa bebas dari pidana itu sendiri? Bukan. Tergantung keseimbangannya dari sebentar dulu, saya belum selesai. Bukan tidak bisa bebas. Dia mempunyai dua hal. Satu sebagai GC, sebagai terdakwa yang punya beban tanggung jawab hukum. Mana bisa bebas kalau ini apa bisa dibuang saja atau GC saja, kan tidak bisa. Tidak bisa diberlakukan pasal 51 ya? Bagaimana? Tidak bisa diberlakukan pasal 51 jika seseorang menjalankan perintah jabatan maka tidak bisa dipidana? Karena ayat 2. Ayat 2 itu ada sambungannya. Jadi sambungannya begini. Etikat baik. Ya, perintah yang dari yang tidak berwenang dilaksanakan dengan itikat baik tidak bisa dipidana. Nah, konteks itikat tidak baiknya itu seperti apa? Contohnya begini, dia tidak ikut serta dalam suatu perencanaan, suatu pembunuhan. Dia tidak bisa menolak suatu perintah tersebut. Jadi dia sama sekali tidak ikut dalam suatu rekayasa dan dianggap itu suatu perintah yang prosedural. Contohnya yang merintahkan itu yang memang itu adalah SOP, tugas dan tanggung jawabnya untuk memerintahkan tersebut. Jadi sudah sesuai dengan bidangnya. Dianggapnya itu perintah benar, padahal itu perintah salah. Tapi dia melakukan itu dengan itikat baik. Nah seperti ini bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana walaupun ada perbuatannya. Jadi manajernya hilang. Nah, dalam kasus Richard, apakah Richard ikut serta dan mengetahui adalah suatu kejahatan perintah yang tidak sah? Kalau dianggap hakim ini suatu perintah yang tidak sah dan dia mengetahui, dia tidak bisa dengan pasal 51 tadi. Nggak bisa, karena harus dia menyatakan dia tidak ikut serta dalam suatu saya harus masuk di sini sedikit saja. Saya mengikuti tayangannya bahwa sebulan saya didoktrin, ya, sebulan yang saya tangkap. Itu apa artinya? Dia ikut serta, dia tahu akan terjadi dan dia lakukan. Didoktrin kalau dia tidak lakukan, dia menolak doktrin itu. Ini salah satu, saya harus bicara fair ya. Publik menyaksikan semua ini bahasan kita. Harus fair kita bicara. Tidak bisa kita memihak atau kita harus bicara etikat baik itu apa sih sebenarnya. Dia tidak melakukan baru etikat baik. Sebulan didoktrin, oh saya nggak lakukan. Yang lain bisa. Nah, kenapa dia nggak bisa? Ini salah satu koreksi saya kepada etikat baik yang didalilkan bahwa dia lalu dibebaskan karena etikat baik. Etikat baik yang mana? Dia melakukan. Dan didoktrin untuk itu. Dan itu dia lakukan. Iya. Tapi hakim bilang Richard lah yang membuka kotak Pandora ini. Ya itu jelas. Itu sudah di... Kotak Pandora yang mana? Hakim sudah menjelaskan seperti ini. Bahwasannya dia dididik untuk tidak bisa menolak perintah. Itu yang pertama. Ya. Dalam pendidikannya juga seperti itu. Dia bukan orang yang bisa mengambil policy. Beda tidak bisa menganalisa. Tidak bisa menganalisa. Saya harus dia hanya biarkan dijawab dulu. Nah, itikat baik yang saya katakan tadi, itikat baik itu hakim yang bicara kepada si. Saya tidak bicara hakim, saya bicara realita. Nah, lalu pelatihan. Saya bicara pelatihan kita lihat di sini. Itikat baik. Pelatihan polisi istimewa di Amerika Serikat di mana Brimob kita juga belajar di sana. Itu ada salah satu contoh untuk menembak. Tembak, gambarnya penjahat, tembak, dor. Ketika gambarnya itu sheriff, dia berhenti menembak. Tembak, tidak tembak dia.
Nah itu pelatihannya. Jadi saya keberatan kalau Anda mengatakan, Bukan saya yang mengatakan. Anda Hakim bertanya, hakim bertanya kepada Richard Eliezer. Hakim bertanya kepada Richard Eliezer. Yang menyatakan Apakah dalam pendidikannya, hakim bertanya apakah dalam pendidikannya sebagai Barada Tamtama gitu ya, ia hanya dilatih untuk menuruti perintah, tidak bisa menganalisa perintah. Apa yang ingin Anda jelaskan dari pertanyaan hakim Ya, itu ingin hakim meyakinkan kalau Richard Eliezer ini bukan orang yang bisa menolak perintah atasan karena kedudukannya tinggi sekali dari posisi yang tertinggi dari terendah. Jadi sulit dia untuk bisa untuk menolak itu perintah itu. Nah, kalau secara teori mungkin kita bisa, tapi dalam praktek di lapangan kan dalam praktek itu diatur di Perkap dan Perpol. Ya, peraturannya, tapi sudah berhadapan dengan atasan seperti itu. Ya harus bisa. Sulit sekali bagi dia. Hukum mengharapkan orang yang dewasa, cakap di mata hukum mengambil keputusan dengan benar. Iya, itu saya setuju. Kalau kemudian asumsi logika itu Bukan dipakai, asumsi. akan banyak Bukan orang yang asumsi. Apa, kemudian Bang Jamil? dia menjadi terdakwa, dia akan sampaikan itu bahwa apa yang nyata, saya realita melaksanakan perintah dilakukan. jabatan. Jadi Itu yang Bang realita Jamil yang bilang, dilakukan. kasus korupsi yang dilaksanakan PPK, dilaksanakan oleh pejabat bawah, dia akan bilang, saya melaksanakan perintah jabatan, tidak boleh dihukum. Tidak bisa. Oh, itu Jadi beda. logika itu tidak mungkin Oke, itu digunakan. bukan Baik, jawab dulu, Bang Jamil. Semua orang Ditahan dulu. yang dianggap dewasa, Karena nggak punya cakap relasi secara jabatan. hukum, dia punya relasi. Iya, tapi dengan bukan- KPA dia punya relasi, dia suruh Iya. tanda tangani berkas ini. Padahal berkas itu berdampak pada korupsi. Itu bukan garis komando, bukan garis komando itu sebagai ada- TNI. Ini kan atau bicara polisi. relasi pekerjaan, Jadi itu beda. atasannya. Mereka bukan dididik bersama-sama artinya dalam logika suatu camp. logika bahwa orang bisa mengesampingkan begitu saja dengan alasan perintah jabatan oleh hukum itu tidak dimungkinkan. Hukum mengharapkan orang dewasa cakap mengambil keputusan dengan benar. Itulah Baik. yang dilakukan oleh Dijawab Ricky. dulu, dijawab dulu, Itu Bang dilakukan Jamil. oleh Ricky. Iya. Makanya Ricky menolak. Tahan dulu, Bang Ya, Rasman. tadi Jawab saya dulu. mau menjelaskan Gitu. mengenai itikat baik. Apakah kan di pasal 51 ayat 2 Ayat 2. tadi mengatakan apakah seseorang yang melakukan suatu perintah jabatan yang tidak sah dengan itikat baik tidak dipidana. Ya. Nah, itikat baik seperti apa yang tidak dipidana? Kan itu konklusinya. Itikat baik yang dia sama sekali menyadari bahwa itu dia menganggap itu perintah yang sah. Padahal itu bukan perintah sah. Kenapa dianggapnya perintah yang sah? Karena orang itu memiliki jabatan publik yang kedudukannya yang perintahnya sesuai dengan apa yang dia laksanakan. Jadi dan dia tidak ikut serta dalam suatu perencanaan. Sehingga orang itu lepas sebulan dari yang situ didoktrin gitu. itu apa kalau bukan perencanaan? Sebulan didoktrin. Ada keterangannya. Saya sebulan didoktrin. Nah, pertanyaannya sebulan didoktrin itu untuk membunuh atau untuk melakukan perbuatan lainnya? Prof? Untuk mengikuti skenario tembak-menembak. Kalau dia mengikuti skenario untuk melakukan pembunuhan, itu berarti dia ikut dalam suatu rencana Saya perencanaan. Kalau doktrin untuk mengikuti pikir- skenario tembak-menembak itu beda urusan. Ya, kalau beda kalau dong. dia rencana Begini. untuk membunuh, itu sudah disiapkan tadi kata Prof sebulan. Berarti kan memang sudah ada perencanaan pembunuhan. Dan dia ikut di dalam itu dan mengetahui itu ada hal yang dilarang, dia ikut, ya pasti dia kena. Ya, karena pasti dia kena, mengikuti karena dia begini. melakukan menembak. Begini, apa Bang. itu? Fakta Berarti ada persidangan. perencanaan yang memang sudah Ini- dipersiapkan. ini saya sebelum jelaskan, Kita Bang. masih bisa melanjutkan lagi di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dulu ya, Bapak-bapak. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kelima terdakwa didakwa dengan pasal yang sama. Kita akan lihat pasal apa saja selain pasal 340 yang terkait dengan pembunuhan berencana, juga didakwa dengan pasal subsidiar pasal 338 yaitu pembunuhan tapi tidak terencana, dan juga pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal kalau untuk pasal 340 adalah hukuman mati atau seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Pertanyaan saya yang terakhir ini untuk bapak-bapak semua ya, karena kita sudah masuk ke segmen terakhir. Siapa yang layak dan tidak layak untuk diganjar dengan pasal 340? Prof Gayus. Dua-duanya layak dan dua-duanya tidak layak bisa terjadi. Kenapa? Kalau kita berangkat dari pasal 55 ayat 1 ke 1, itu jelas sekali disebutkan di sana itu tiga kelompok orang. Yang satu, yang terdepan ini yang melakukan. Melakukan? Ingat, yang melakukan ini, saya harus berulang-ulang, bukannya menyuruh. Yang melakukan, baru ditanya, kenapa kamu melakukan? Oh, saya disuruh. Itu sistematis dari membaca undang-undang, baru ikut serta. Nah ini perhatikan, artinya apa? Kita hubungkan dengan perintah sekarang. Kalau perintah itu tidak dilakukan secara baik, ada penyimpangan perintah,
Dia masih bisa mengingatkan, dan salah ini, nggak boleh kita perintah, ini Nggak bukan bisa. penjahat. Seorang bawahan nggak bisa, Prof, begitu. Bagaimana? Kok satu bisa? Ya karena dia Yang satu posisi bisa. pangkatnya aja sudah berbeda. Sama apa beda? Sudah berbeda. Sama-sama jauh Pendidikannya posisinya. juga berbeda. Tetapi poinnya begini mungkin Pendidikannya Prof. Kalau berbeda. tadi disinggung Iya, Bang Jamin bahwa konteks apakah itu. perintah itu dilakukan Saya belum habis tadi. Oh silakan Prof. Silakan Prof. Jadi Prof, lanjut, Prof. ya itu satu kelompok tiga-tiganya itu sama. Ya. Artinya kalau bebas ya bebas semua. Apakah karena Jesida ada keistimewaan atas tanggung jawab disebut sebagai apa ya, delikten, pelanggaran hukum, yaitu satu sisi yang lain tadi di samping dia sebagai JC, itu nggak bisa lepas. Kalau mau lepas, lepasnya adalah perintah jabatan itu tidak sah disampaikan. Kalau ini saya katakan justru ini disebut sebagai misbruik van Recht. Dia itu sudah menyimpangi perintah. Perintah yang nggak boleh dilakukan dia lakukan. Perintahnya di sini lain. Ya pun kalau tembak hajar dia anggap tembak, tapi kan bisa tidak tembak mati. Sudah saya tembak kakinya. Oke, itu untuk Richard Ini Eliezer. untuk Richard. Dia bisa terbalik ini bagi saya karena sama-sama di pasal 55 ayat 1 ke 1 yang sama derajatnya bertiga, maka FS itu tidak pernah memerintahkan tembak mati. Nah kalau ini disimpangi dengan menembak 4 kali di dada misalnya, belum mati atau sudah mati atau akan mati, itu arahnya sudah mati. Perintahnya bukan itu, ini misbruik van Recht. Jadi merugikan yang memerintah. Lalu bisa terbalik ini. Salahnya memang pada kelompok yang pertama melakukan, baru yang menyuruh. Yang menyuruh bukan itu. Ini misbruik. Kalau terbukti memang yang disuruh bukan tembak ya, tapi alat bukti yang lain kan bisa menjadi tembak atau membuktikan yang lain. hajar sama. Karena dia memerintah bukan tembak mati. Tembak saja. Nggak ada tembak Tapi mati. bisa menjadi cerita lain kalau Sambo ikut menembak. Nah itu untuk Sambo ikut menembak juga mati juga. Tapi kan sudah didului kematian ini oleh Eliezer 4 kali tembak di dada. Oke, tapi intinya Anda menilai dua-duanya ini Dua-duanya berpotensi bebas kalau hakim memandang ada kisah kasus Marsinah. Karena hakim ini takut menghukum orang yang belum bersalah, dibebas 9 tersangka pembunuhan berencana. Kasus Marsinah, pejuang ini oleh seorang hakim yang kredibel, Adi Andoyo. Siapa karena tidak cukup membuat hakim yakin. Hakim yakin, dibebaskan semuanya karena ada asasnya. Baik. Lebih baik membebaskan 1.000 orang malah disebutnya daripada menghukum 1 orang. Oke, jadi yang menurut belum Anda bersalah. dua pilihan, Iya. bebas semuanya atau dihukum semuanya dengan 340? Karena ini berkait-kaitan termasuk perintah tadi. Bang Jamin, siapa layak dan tidak layak lolos Enggak, pasal 340? ini pidana yang sederhana sekali. Ini nggak rumit. Justru dibuat rumit karena memang ada pelaku-pelaku yang ingin lepas dari semua tuntutan ini, kan begitu. Padahal secara nyata-nyata sudah. Tadi saya bilang ada korban, ada pembunuhannya. Bagaimana orang bisa bebas dengan adanya suatu pembunuhan, ada yang dibunuh, ada pelaku dan mengakui suatu perbuatan? Nggak mungkin bebas. Nah, tinggal klasifikasi. Klasifikasinya tadi yang sudah dikatakan tadi. Pertama, ada orang yang dianggap sebagai perencana, aktor intelektualnya yang tadi yang menyuruh melakukannya. Ada undang-undang tidak begitu, pelaku dulu. Enggak. Baru kedua. Ini kan ada pelakunya, ada orang yang aktor intelektualnya Itu sudah jelas. Itu analisis. Bukan kalau analisis. Bunyi undang-undang. Yang pertama sekali yang menyuruh kan siapa? Fakta Kedua, hukum. menyuruh itu Fakta kedua, hukum. Nah, itu ya. tidak didakwakan. Ya. 55 ayat 1 kedua tidak digunakan. Tidak dalam digunakan, dakwaan. tapi ada orang yang menyuruh dia melakukan kan, bukan menganjurkan. Itu kedua, harus terminologinya harus beda. didahului, terminologinya Intinya apa? melakukan. Antara menyuruh melakukan dan menganjurkan ini dua hal yang berbeda. Oke. Betul. Nah, betul. ya. Jadi Tetapi kalau orang yang Kalau menyuruh melakukan menyuruh harus orang melakukan. yang cacat Nanti dulu. pikiran yang Ini menurut Anda kalau aktor intelektual kenapa? menyuruh melakukan, yang menyuruh melakukan Bootlegger itu kan maksudnya. FS sama PC. tapi itu Oke. orang Yang cacat disuruh pengetahuan. melakukan itu bisa dihukum dan bisa tidak dihukum. Kapan dia bisa dihukum? Karena dia mengetahui rencana tersebut. Kapan Tidak dia hanya tidak itu. bisa Saya dihukum? kira tidak Karena hanya dia itu. sebagai alat melakukan kejahatan. Itu tidak bisa dihukum. Jadi tidak semua konteks pasal 55 ayat 1 menyuruh Saya melakukan kira tidak bisa keliru, dihukum. Bang. Bisa Kalau yang dihukum dimaksud begitu. Dunpleger menyuruh melakukan, yang melakukan pasti tidak dihukum Tidak karena selalu. dia cacat pikiran.
dia tidak boleh dihukum. Orang gila yang disuruh oleh orang melakukan tindak pidana, melempar orang, orang gila itu tidak boleh dihukum. Dia selalu, tapi konteks ini tidak tepat dalam dalam suatu perkara perencanaan ini. Dan mengetahui itu ada suatu perbuatan yang salah, dia bisa dihukum. Dia bisa dihukum. Makanya saya katakan konstruksinya, hukumannya. Yang pertama, FS dan PC merupakan suatu perbuatan yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Lalu kedua, Ricky Rizal dengan Kuat Ma'ruf. Ini mungkin 3/4 dari hukuman maksimum. Setengahnya tuntutannya adalah GC. Nah, itu kan prediksi yang disampaikan karena menurunkan berdasarkan fakta-fakta. Yang pertama itu pelaku. Oke, sebentar. Menurut Bang Jamin, Sambo dengan PC pasti 340. Sama-sama pelaku. Oke. Pelaku yang Ricky Rizal dengan pertama. Kuat Ma'ruf? Ya, turut serta yang hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama. Dari mana bisa ikut serta dia eksekutor kok bisa? Bukan. Ini Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Ya. Bagaimana dengan Richard Eliezer? Richard Eliezer tuntutannya lebih kecil 50% daripada tuntutan Ibu PC dan juga FS. Baik. Oke. Hitungan dari mana itu? Lah itu karena GC kan tadi kan sudah GC 50% daripada bisa dong. Ilmiah dipakai dugaan begitu. Terakhir prediksi. Mas Yonatan. Saya nggak boleh ngomong. Bang Rasamala tadi sudah menanggapi kan? Saya nggak ngomong apa. Bang Rasamala mau menanggapi dulu. Sebentar terakhir. Saya nggak ngomong. Sebentar. Saya tanya. Oke. Hitungan dari mana 50% itu? Bang Rasamala sebelum saya ke Mas Yonatan terakhir. Pertama gini, kita nggak mungkin lah bikin spekulasi, semua hukuman itu harus didasarkan pada fakta persidangan. Buktinya mana untuk menunjukkan orang bersalah, berbuat, dan dia punya kesalahan dan bisa dipertanggungjawabkan. Baik. Dari semua fakta di persidangan, ini kita clear saja. Ada dua yang berkontribusi nyata, Pak FS, juga Richard Eliezer. Yang lain tidak nampak sama sekali kontribusi aktif dalam kaitan pembunuhan ini. Untuk dua ini, kita akan bicara soal unsur pasal 340, sekali lagi berdasarkan fakta persidangan. 340 dia punya unsur-unsur khusus yang harus dibuktikan. Sampai hari ini buat saya unsur-unsur itu belum bisa dibuktikan. Baik, oke. Kita sudah tangkap. Jadi saya kira karena saya yang bersidang di dalam fakta persidangan. Baik. Ya, sudah Bang Rasamala, poinnya sudah kami tangkap? Oke. 1 menit terakhir, Mas Yonatan. Harapan dari keluarga almarhum Brigadir Yosua. Ya, terkait pertanyaan juga yang tadi dibilang 340 siapa yang lepas atau tidak lepas, itu sebetulnya sudah kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tetapi kami meminta di sini keluarga, siapapun yang terlibat dan siapapun yang terbukti, itu harus dihukum dengan setimpal. Karena saya ingin mengingatkan, Mbak, terakhir. Begitu juga dengan harapan keluarga. Saya ingin mengingatkan bahwasannya di sini ada seorang anak laki-laki dari keluarga yang kecil dan bahkan tidak mampu, telah terbunuh dengan keji, yang dimana anak laki-laki ini adalah anak laki-laki andalan keluarga yang mampu bertanggung jawab bagi keluarganya kelak, ditaruh harapan besar kepada anaknya, yang dimana anaknya juga taat kepada orang tua, taat kepada atasan, tidak memiliki kepribadian ganda. Jadi harapannya berbuat adil lah, dan ini taruhannya menurut saya adalah marwah institusi dan lembaga untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memperbaiki sistem penegakan hukum di Republik ini. Baik, terima kasih. Jangan ada Yosua-Yosua yang lain, cukup Yosua yang terakhir. Baik, terima kasih Mas Yonatan, Bang Jamin Ginting, Prof Gayus dan juga Bang Rasamala sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Tinggal beberapa episode lagi pemirsa, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua akan mencapai garis finish. Kita tinggal menunggu JP membacakan tuntutan dan para terdakwa menyampaikan pembelaan terakhir. Semoga hakim sebagai wakil Tuhan dapat menegakkan keadilan. Demikian Kontroversi hari ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Metro TV